Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Nur Zamzam. Saya dari kelompok 3 akan melakukan laboratori teknik for examination of helminth parasite yang dibagi menjadi 3 pemeriksaan, yaitu yang pertama direct wet slide, lalu ada solo tip method for pinworm, lalu yang terakhir itu ada cut method. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan direct wet slide dengan tujuan untuk mendeteksi adanya cacing pada feses pasien. Peralatan yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah sampel feses, lalu ada pensil atau marker, ada adhesive label, ada objek gelas atau slide, lalu selanjutnya itu ada wooden applicator stick, lalu selanjutnya itu ada cover slide, lalu yang selanjutnya yang terakhir itu ada NaCl psikologik 0,9% atau eosin 2%. Kemudian saya akan menuliskan identitas pasien terlebih dahulu, mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive label. Lalu selanjutnya adhesive label ini akan ditempelkan pada slide di ujung sebelah kiri. Setelah ditempel, selanjutnya untuk memulai prosesnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO. Nyalakan keran, pakai sabun, kasih air dulu dengan sabun. Selanjutnya, keringkan tangan menggunakan tisu. Matikan keran. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan hand gloves dengan metode skin to skin dan juga gloves to gloves. Oke. Lalu selanjutnya untuk yang pertama itu ambil slide dan teteskan NaCl 0,9% atau eosin di atasnya. Kita ambil slide yang sudah tadi dinamai, lalu teteskan eosin di atasnya. Sudah selesai. Lalu selanjutnya kita gunakan stick ini untuk mengambil sampel feses, yang mana nantinya itu akan disimpan atau kita taruh di atas slide yang sudah ditetesi oleh NaCl tadi. Selanjutnya kita ratakan. Sudah selesai. Lalu selanjutnya
Letakkan cover slide dengan menyentuh ujung cover slide ke arah cairan dan kemudian biarkan jatuh perlahan untuk menghindari adanya air bubble. Kita ambil cover slide dan disimpan secara jatuh agar tidak adanya air bubble. Baik, selanjutnya kita ambil slide ini, lalu kita letakkan di bawah mikroskop. Lalu selanjutnya periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah 10 kali atau kekuatan objektif kering 40 kali apabila diperlukan. Dan jangan lupa untuk mengatur mikro dan juga makro pada mikroskop ini. Lalu selanjutnya, setelah kita melihat hasil dari mikroskop tersebut, tuliskan hasil penemuan dari pasien dan juga laporan akhir akan tersedia setelah hasil metode konsentrasi, dan smear bernoda permanen. Lalu selanjutnya kita buang. Apabila sudah selesai, kita buang slide ini ke klorin. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan kedua, yaitu Celotip method for pinworm, dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat telur cacing Enterobius vermicularis. Peralatan yang dibutuhkan adalah selotip. Yang pertama itu adalah selotip. Lalu selanjutnya itu ada pensil atau marker. Lalu selanjutnya itu adalah objektif glass atau slide. Lalu selanjutnya itu ada wooden applicator stick. Lalu selanjutnya itu ada hand gloves yang sudah saya pakai, dan ada masker yang sudah saya pakai juga. Kemudian saya akan meluruskan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive label. Lalu kita ambil adhesive label ini dan tempelkan kembali pada slide di ujung sebelah kirinya. Sudah selesai. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mengobrol dengan wali pasien. Baik, Bu, perkenalkan saya Dr. Rio. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan selotip metode terhadap anak Ibu ya, dengan tujuan untuk mendeteksi apakah terdapat telur cacing pada daerah sekitar anus anak Ibu. Untuk waktu pemeriksaannya itu dilakukan pada pagi hari, Bu, sebelum anak Ibu kontak dengan air, seperti mandi, buang air besar, dan lain-lain. Dan untuk mekanismenya, nanti anak Ibu akan saya bukakan celananya. Kemudian saya akan meletakkan selotip pada sekitar anus anak Ibu ya, Bu. Maaf, Bu, saat pemeriksaan mungkin akan ada sedikit rasa tidak nyaman. Namun pada umumnya pemeriksaan ini tidak menyakitkan dan tidak terasa nyeri. Apakah Ibu dan anak Ibu bersedia? Bersedia, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, Bu ya, kita akan langsung melakukan pemeriksaannya, Bu ya. Untuk memulai prosesnya, seperti yang bisa kita lihat, saya sudah menggunakan hand gloves dan juga saya sudah mencuci tangan tadi. Lalu kita akan Ibu mohon maaf, anaknya Ibu mohon maaf sebentar, Ibu. Saya akan siapkan selotipnya terlebih dahulu ya. Baik.
setelah ditempelkan pada selotip pada ini stick. Ibu, punten, anaknya boleh saya, punten ya Bu ya. Lalu saya akan memposisikan anak ini dengan posisi telungkup. Lalu saya akan bukakan celananya secara perlahan. Lalu saya akan tempelkan menggunakan stick dan juga selotip pada anus anak ini. Baik, sudah selesai. Baik Ibu, mohon maaf. Setelah itu ambil selotip ini, lalu tempelkan pada slide yang sudah kita tadi beri identitas dan juga tanggal. Baik, selanjutnya kita ambil, lalu kita simpan di bawah mikroskop. Lalu selanjutnya operasikan makro dan juga mikrometer mikroskop dengan mudah, dan juga periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah 10 kali atau kekuatan objektif kering 40 kali apabila diperlukan. Jangan lupa juga untuk mengatur makro dan mikronya supaya bisa terlihat jelas. Baik, lalu selanjutnya tentukan spesies telur yang dilihat di bawah mikroskop dan hitung jumlah telur. Jika telur positif, hitung dan kategorikan jumlah telur menjadi 4 kelompok. 1-5 telur itu adalah plus, 6-10 telur itu adalah plus, lalu ada 11-20 telur itu plus, dan lebih dari 20 telur itu plus. Lalu selanjutnya kita tuliskan hasil penemuan dari pasien dengan menulis laporan akhir untuk pasien. Dan juga jangan lupa untuk membuang pada air klorin bekas tadi preparat ini. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan ketiga, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan Kato-Katz method, yang mana dengan tujuan untuk mendeteksi adanya telur cacing pada spesies yang terkategori STH. Peralatan yang dibutuhkan adalah spesimen feses, lalu ada pensil atau marker, lalu ada aplikator stick, lalu selanjutnya itu ada aplikator slide yang sudah aplikator slide, lalu ada adhesive label, ada hold cardboard, lalu selanjutnya itu ada wire net seperti jaring ini, lalu selanjutnya itu ada pinset, lalu ada wooden application, lalu selanjutnya itu ada larutan melasid green, ada oil paper, dan juga ada filter paper, dan juga hand gloves yang telah saya pakai. Lalu ada selotip. Nah, lalu selanjutnya rendam selotip dalam melasid green solution selama 24 jam. Di sini selotipnya sudah terendam selama 24 jam. Kemudian saya akan menuliskan identitas pasien mulai dari nama, usia, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan spesimen pada adhesive label. Lalu selanjutnya kita ambil adhesive label ini, lalu tempelkan pada objektif gelas sebelah kiri atau slide. Oke. Selanjutnya untuk memulai prosesnya, yang pertama, karena di sini saya kembali lagi, di sini saya sudah mencuci tangan dan juga sudah menggunakan hand gloves.
Lalu kita akan masuk ke prosesnya, yaitu letakkan oil paper dan filter paper di atasnya. Lalu taruh kurang lebih 5 gram feses di atas kertas minyak dan letakkan jaring kawat di atasnya. Letakkan jaring kawat di atasnya. Lalu selanjutnya tekan perlahan jaring kawat untuk menyaring feses, dan feses muncul melalui jaring kawat. Kita tekan-tekan. Setelah itu letakkan karton berlubang pada slide. Slide yang sudah tadi kita kasih identitas, lalu kita letakkan karton berlubang di atasnya. Lalu setelah itu kita menggunakan wooden stick aplikator ini untuk mengambil feses yang sudah tadi disaring pada kertas filter oil ini, dan juga yang sudah terjaring oleh jaring kawat ini. Lalu kita aplikasikan ke sini. Oke. Lalu kita angkat. Kita buang ke. Lalu selanjutnya, setelah kita mengambil karton yang sudah dilubangi tadi, lalu tinggalkan feses yang telah disaring pada slide. Oke, lalu tutupi dengan selotip yang telah dibasahi dengan melassed grain yang sudah direndam selama 24 jam. Kita ambil. Lalu kita tempel dan tekan-tekan hingga merata. Dan lalu kita diamkan selama 30 menit hingga menjadi transparan. Oke, setelah kita letakkan di bawah suhu kamar selama 30 menit sampai menjadi transparan, lalu letakkan slide ini di bawah mikroskop. Setelah diletakkan di bawah mikroskop, kemudian operasikan makro dan juga mikrometernya dengan mudah. Lalu periksa secara sistematis dengan kekuatan objektif rendah 10 kali atau kekuatan objektif kering 40 kali apabila diperlukan. Kembali. Baik. Lalu tentukan jenis telur dan hitung jumlah telur yang ditemukan. Jumlah total telur dalam preparat Kato sama dengan N dari 30 mg feses, dan jadi jumlah telur yang ditemukan per gram feses itu telur per gram sama dengan EPG sama dengan 1000 per 30 kali N. Pemeriksaan ini harus saya lakukan secara terpisah untuk setiap spesies cacing usus. Lalu selanjutnya kita buang. Kita buang slide ini. Lalu selanjutnya saya juga akan membuang semua gloves dan bahan lain yang tidak terpakai dalam larutan klorin yang sudah saya masukkan tadi untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu saya akan melepaskan gloves secara gloves to gloves dan juga skin to skin. Kita buang ke larutan klorin. Lalu selanjutnya saya akan mencuci tangan sesuai dengan standar WHO dan lalu dikeringkan dengan benar. Kita nyalakan keran, basahi dulu, kita kasih sabun.
Lalu selanjutnya kita keringkan menggunakan tisu. Lalu setelah selesai, kita tutup keran dan buang. Lalu selanjutnya, tuliskan hasil penemuan dari pasien dengan menulis laporan akhir untuk pasien menurut tingkat infeksi yang diusulkan oleh WHO. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemeriksaan yang telah saya lakukan ini sudah selesai. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.